Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai berapa ya? 164. Nggih, sip. 164. Kemarin belum masih banyak panjang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika turun ayat yang ke-164 ini adalah dilatar belakangi oleh sebuah pertanyaan ya dari orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka tersebut itu mengatakan begini, kaifa yas'un nasa ilahun wahid, bagaimana mungkin Tuhan satu menguasai sekian manusia, kan itu ya. Jadi dia pikir lek kuliah wae itu terkadang mahasiswa 50 ada dosen dan dosen pembantu. Itu Pak ya. Lah lek sakmono kaya mosok Tuhan siji. Jadi mereka itu berpikir logikanya begitu ya. Karena mereka berpikir bahwa Allah itu kayak manusia. Padahal apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasanya semut itu berpikir bahwa kemudian menguasai medan yang begitu itu butuh macam-macam. Tapi medan segitu itu oleh manusia gimana? Kecil ya. Jadi alamnya semut bagi manusia itu adalah kecil. Alamnya manusia itu di hadapan malaikat itu kecil. Alam raya itu di hadapan Allah itu kecil. Paham ini ya? Jadi cara berpikirnya itu begitu. Jadi jangan kemudian menghitung atau menyamakan, mempersepsikan Allah itu sebagaimana manusia. Maka ketika itulah kemudian turun, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama', dan seterusnya itu yang di ujung ayat itu ada inna fi dzalika la ayatil liqaumi ya'qilun. Nah, sekarang coba kita Munin apa?
Kita sudah mempelajari ini kemarin. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Ayat 164 secara utuh, ya, secara utuh. Ya, bentar ya. Nanti kemudian kita kita gabungkan dengan ayat-ayat yang lain supaya pemahaman kita akan lebih luas tentang ayat ini. Oke. Posisi ayat itu adalah di bagian kanan atas. Rodo apa? Dua ya, apal ini tok ayo dua ya. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili dan silih bergantinya malam, wan nahari dan siang, wal fulki dan kapal atau bahtera allati tajri yang kemudian membawa allati tajri yang berjalan atau yang berlayar fil bahri di lautan, bima yanfa'un nas dengan membawa apa-apa barang-barang yang bermanfaat terhadap manusia. Kapal itu mampu untuk kemudian mengangkat apa saja yang tidak mungkin itu diangkat oleh manusia, ya. Lalu kemudian kendaraan-kendaraan yang ada di laut itu nggak mungkin itu kemudian bisa menjelajah di daratan, maka Allah sediakan lautan, ya. Para jamaah sekalian, perlu diketahui kalimat al-bahr yang artinya laut dan kemudian al-bar yang artinya daratan. Dalam Al-Qur'an itu adalah lebih banyak menggunakan Allah menggunakan kalimat al-bahr, lautan. Itu menunjukkan bahwa luasnya lautan melebihi daripada luasnya tanah. Jadi jangan kalau asik bercengkrama dengan Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi kalimat laut dengan darat itu jauh lebih banyak kalimat lautan daripada kalimat darat. Itu menunjukkan betapa luasnya lautan itu dibandingkan daratan. Nah, lautan itu adalah sengaja itu diciptakan oleh Allah, ya, di mana lautan tersebut itu semakin memiliki kadar asin yang tinggi, garam yang tinggi, maka akan memiliki kekuatan untuk menopang beban yang berat. Wong lemu gak iso mlangi, dicemplung nang ngene laut, katakan laut mati itu yang kadar garamnya amat sangat tinggi, maka nggak akan pernah gitu kan? Kenapa? Ya, gitu. Jadi gak perlu latihan ngapung, bisa ngapung sendiri. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi lautan itu suatu karunia yang diberikan oleh Allah, di mana dengan lautan itu kemudian bisa dilalui oleh transportasi al-fulk yaitu kapal sejenisnya, itu sampan itu sampan jadinya itu, apakah kemudian bukhara yang kemudian kapal yang besar itu, tongkang itu semuanya bisa, itu adalah berjalan di atas lautan tersebut itu. Yang kemudian di mana kapal yang besar itu allati tajri bisa mengalir bisa berjalan, bisa berlayar fil bahri di lautan, bima yanfa'un nas dengan membawa sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Lalu kemudian apa? Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan minas sama'i dari langit, min ma'in
dari ayat. Kemarin sudah saya terangkan ini. Belum? Baru berlayar. Gimana? Baru laut. Baru laut ya? Ya, oke. Gak apa-apa. Ini sebentar lagi. Saya akan nyerempeng yang laut dulu. Bentar. Bentar Pak ya. Coba. Tentang ayat Allah inna fi khalqis samawati wal ardh dan seterusnya itu ada sebuah riwayat an Abi Duha qala lamma nazala fi hadhil ayat, ketika kemudian turun ayat ini yaitu kemudian sebelumnya ayat 163 wa ilahukum ilahu wahid ta'ajjabal musyrikun, orang-orang musyrik itu heran. Takjub di sini ini heran, ya, bukan kagum, karena orang musyrik. Orang-orang musyrik tersebut itu takjub heran, waqalu, dan mereka mengatakan ilahun wahid, Tuhan satu. Inna kana sadiqan falyatina bi ayatin. Maka kemudian kalau sekiranya Tuhan itu satu, coba sekali lagi datangkan suatu ayat kepada kami. Fa anzalallahu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili dan seterusnya. Maka kemudian coba fenomena tentang keajaiban yang ada di alam raya ini itu luar biasa. Kan pernah ada semacam cahaya yang luar biasa indah yang dikenal dengan aurora itu. Paham ya? Pernah. Nah, itu ya apa caranya itu? Bagaimana kemudian pelangi tersebut itu kemudian kok warnanya itu kok begitu? Siapa yang nyusun itu? Ya. Kok gak mari ganti warnanya urut-urutan? Ya enggak. Warnanya ya itu. Nah, coba kalau kita lihat di dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima, di situ ada kalimat asy-syamsu wal qamaru bihusban. Apa itu? Asy-syamsu wal qamar, matahari dan rembulan. Yang keduanya ketika kemudian beredar, maka kemudian mengandung sebuah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk hitungan hisab. Bagi yang kemudian menggunakan peredaran bulan, maka itu dikatakan qamariyah. Ya, hijriyah itu adalah menggunakan qamar, rembulan. Lalu kemudian yang menggunakan pergerakan matahari namanya tahunnya Syamsiyah. Masehi itu adalah menggunakan pergerakan matahari. Tapi kalau Qamariyah atau Hijriyah menggunakan, maka antara pergerakan qamar, rembulan dengan Syamsiyah cepat mana Pak? Cepat bulan. Usianya itu adalah kalau enggak 29 30. Tapi kalau matahari, nah, jadi 30, 31, 30, 31. Tapi ada tahun kabisat yang kemudian ada satu bulan itu di mana? Ya, 28. Paham itu ya? Loh, itu pasti Pak itu. Kenapa? Karena peredaran mereka, perjalanan mereka itu ada yang ngatur, enggak budal sakarepe dhewe. Aduh, pegel aku kayak wong tawaf ndak Pak. Dia ada yang menggerakkan di situ dah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Jadi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha.
matahari tersebut itu adalah berjalan beredar pada garis yang telah ditetapkan oleh Allah, garis edarnya. Dan kata Qadirul Azizil Alim itu merupakan suatu ketentuan Allah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi yang menggerakkan matahari itu adalah Allah, di mana Allah tersebut maha perkasa lagi kemudian Al-Alim, maha mengetahui. Artinya tidak angger Allah itu memberikan suatu pergerakan itu sudah dihitung. Dan itu nanti kembali, rotasinya kembali lagi. Dari setelah keliling kemana-mana, kembali lagi. Sehingga ketika kemudian dalam satu harinya itu adalah bisa dihitung jumlahnya 24 jam sekian. Ada komanya, Pak? Ya. Jadi bukan pas, tapi ada komanya, sehingga kemudian selisih inilah yang kemudian nanti kalau berakumulasi nanti kemudian menghasilkan terkadang 1 bulan itu adalah 30 hari, terkadang 1 bulan itu 29 hari bagi yang menggunakan pergerakan bulan. Wasyamsu Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Coba. Artinya adalah, jadi kalau orang tersebut itu melihat, itu harus melihat bagaimana kemudian posisi lintang utaranya dan kemudian lintang selatannya itu dihitung kan? Dilihat. Makanya orang kalau kemudian ru'yatul hilal, melihat hilal itu sekarang ada ilmunya, ilmu falak itu dihitung dulu ya. Sekarang komputer Pak sudah serba komputer, dihitung Pak, ketemu lintang utara, lintang selatannya, cek, lalu kemudian diklik muncul katakan matahari itu sun ya. Begitu kemudian kita klik sun ini Pak, maka teropong ini kemudian mengarah persis pada matahari. Dan ini teropong ini, subhanallah, saya gini, ini digawenane menungso ini ya. Itu kemudian dengan otomatis itu mengikuti gerakan matahari sampai tenggelam. Itu luar biasa. Besok ya, atau kalau sekiranya itu pas tanggal 29, katakan ini bulan Dzulqa'dah, tadi itu diikuti ketika kemudian matahari tersebut itu tenggelam, maka kemudian komputer juga bisa melihat apakah sudah muncul hilal atau enggak. Andai kata itu mendung secara melihat gak tahu, tetapi titik koordinatnya itu dapat diketahui apakah berada di bawah ufuk atau di atas ufuk. Sekarang itu sudah secanggih itu Pak. Paham ini? Jadi jangan kemudian kita ini mengatakan ru'yat itu NU, hisab Muhammadiyah. Enggak Pak. Itu adalah hisab, ru'yat itu Al-Quran dan Sunnah. Landasannya kalau hisab itu ada irisan hadisnya dan irisan Al-Qur'annya, surat Yunus ayat yang kelima, dan dikuatkan dengan surat Yasin tadi itu. Lalu kemudian kalau itu ru'yat itu gampang-gampangan kata Nabi, apabila berpuasalah kalian itu ketika kalian itu melihat hilal, kan itu. Lalu kemudian kalau sekiranya hilal itu tertutup oleh mendung, maka kadarkan dengan sempurnakanlah bulan itu adalah menjadi 30 hari. Tapi ini satu Pak, ketika Nabi itu bersabda di hadapan para sahabat yang pintar ngitung, kalimatnya beda, maka kadarkan dengan hitungan apa sudah muncul hilal itu atau masih di bawah ufuk. Kalau masih di bawah ufuk, maka harus diistiqmalkan
disempurnakan sehingga bulan itu menjadi 30 hari, baru kemudian berikutnya masuk tanggal bulan berikutnya, satu berikutnya. Itu Pak ya. Jadi ngono ceritanya. Saya dulu ketika belajar falak itu, ya Allah, wis kudu sedya Pak, waktu itu gak duit Pak. Ya gak duit untuk kemudian supaya beli apa namanya? Beli apa itu waktu itu Pak? Kalkulator yang kos tangan dan sebagainya. Belum Pak itu, gak duit Pak waktu itu Pak. Mari ini wis gabung ambek kanca-kanca sing arek mau sugih. Dan luar biasa, bisa dihitung, bisa. Gitu Pak ya. Nah, coba kriteria Danjon, jarak sudut bulan matahari, ya, busur cahaya apa namanya sebesar 7 derajat. Nah ini Pak, ada 7 derajat itu. Kemudian merupakan batas bawah hilal, dapat teramati oleh mata tanpa alat bantu. Ya, iyalah 7 derajat geram dablek. Paham ya? Ngerti geram dablek. Ya, tanpa bantuan itu kelihatan betul. Jadi orang hebat kita aja kelihatan Pak. Ya. Mbok Mas ya ta sing rada kelihatan. Ya. Oke. Sekarang coba kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ayat tadi. Berbicara tentang apa? Tentang turunnya hujan Pak. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan minas sama'i dari langit, min ma'in dari air apa? Air hujan. Fa ahya, maka kemudian Allah hidupkan bihi dengan air itu al-ardh, bumi, ba'da mautiha, dari setelah matinya atau keringnya. Setelah tandus, maka kemudian ketika Allah turunkan air hujan, maka kemudian mendadak besoknya jadi hijau. Kemarin hujan di sini Pak. Di tempat saya hujannya lumayan terus Pak. Sawaker Pak. Tak sempat tak iming-iming. Nah coba Pak, dalam bahasa Al-Quran, air hujan itu dikatakan ma'an tahura. Apa Pak? Ma'an tahura. Apa itu ma'an tahura? Itu adalah air yang suci. Kalimat ma'an tahura itu diutarakan oleh Allah di dalam surah Furqan, surah 25 ayat ke-48. Pak ya, surah Furqan ayat ke-28. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 48 Pak. Keliru, makanya kok tak cocok. 48. Ya, ini dulu ya, coba manfaat. Nanti berbicara tentang cara. Wa huwal ladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nah, wa huwa, dan dia Allah, alladzi arsala, yang dimana Allah tersebut itu mengirim ar-riyaha, angin. Rih
Rih itu angin, jamaknya riyah. Karena ini angin, kalimatnya bukan mengirim, tapi itu adalah meniupkan. Ya. Jadi Allah adalah arsala riyah, yang telah mengirim ar-riyaha angin, beberapa angin busyran, di mana angin itu adalah nanti berfungsi busyran, membawa kabar gembira. Baina yaday rahmatih, yaitu membawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah. Apa yang sebelum kedatangan rahmat Allah ini, Pak? Baina yaday rahmati, yang artinya rahmat Allah di sini adalah hujan. Hujan itu rahmat. Jadi lek awak dhewe kemudian nang ngene dalan terus hujan, aja besok-besok. Pas dinas lali gak nggawa, mari udan besok-besok. Lah apa ta? Nah kemarin, kenapa saya bilang gini nih Pak? Waktu siang kan kemarin itu, ya, itu hujan luar biasa. Lah wong sing gak gawe mantel Pak, sing sepeda, pada sepedaan nih, gue itu gak karu-karuan. Lah saya selalu siap di dalam itu. Ya, biasanya enak ya, alhamdulillah, Allahumma sayyiban. Allahumma sayyiban. Loh, alhamdulillah hujan tenan ini. Ada pekerjaan, apa-apa. Oke. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an tahura. Apa Pak? Ma'an tahura itu yaitu air yang suci. Air yang suci ini Pak, di mana prosesnya? Prosesnya itu sendiri itu kan kemudian penguapan. Kemudian setelah penguapan, lalu kemudian setelah itu apa? Nah, lalu kemudian menjadi awan-awan yang tipis. Awan-awan yang tipis ini dihalau dengan angin. Lalu kemudian menjadi awan yang tebal. Lalu kemudian awan-awan yang tebal itu kemudian koyok-koyok kayak diperas itu Pak. Maka kemudian keluarlah dari celah-celah awan yang tebal itu air. Ini adalah steril Pak. Di samping itu turunnya hujan itu adalah untuk mensterilkan kondisi udara yang ada di bumi. Ya, jadi mensterilkan itu. Ya. Ini dia. Bapak wes. Hati-hati ya Pak. Wes. Penting terselamatkan ini yang laptopnya. Apa-apa nanti aja. Bes, gak apa-apa. Oke. Alhamdulillah. Udan. Lalu kemudian apa Pak? Setelah itu kemudian steril. Udara yang tadinya polutan-polutan itu kemudian menjadi steril Pak. Maka sekali lagi, jangan pernah takut hujan. Rasulullah itu kalau kemudian ada hujan, beliau itu adalah hujan-hujan. Saya tunjukkan Pak ayatnya Pak. Apa fungsinya, apa namanya orang tersebut itu kalau ada hujan itu, ya? Boros kabeh Pak. Nah, bentar ya. Silakan dibuka di dalam surat Al-Anfal
ayat yang ke-11. Surat Al-Anfal ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yes. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Coba Pak ya. Ben jenengan itu enggak wedi udan-udan. Ya. Karena sekarang banyak apa maneh yang kakung mbah iku padha ngemani temen ambek putune ana udan gak oleh. Kasihan Pak. Makanya ringkih anak sekarang ini. Anak sekarang ini dulu kena udan itu wis pilek, delok mendung wis pilek kalek sakit. Jawab ya. Iryuwashikum. Ingatlah ketika Allah tersebut itu menyelimuti kalian an-nu'asa dengan rasa ngantuk. Ingatlah ketika Allah tersebut itu menutupi kalian an-nu'asa dengan rasa ngantuk. Amanatan, di mana rasa ngantuk itu membuat orang itu merasa tenteram, aman minhu karena ngantuk itu. Pak, jenengan kalau gak bisa ngantuk itu gimana? Liyane padha turu sampean gak iso turu. Ya napa? Ndelok bojo enake turu. Tapi sampean ketap-ketip gak bisa. Ibu-ibu gimana Bu? Kalau gak bisa tidur gitu Bu? Nah, kalau bojone ndelok ngelakep batal ngorok-ngorok ngeweh-ngeweh sampai ngiler-ngiler. Berat. Maka orang itu bisa ngantuk itu nikmat, tapi ojo sampai salah di dalam menempatkan ngantuk. Nyopir ngantuk, ojo buat terus no pinggir. Ngaji parkir wudu dhisik. Lalu kemudian apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Bapak-bapak, ini adalah kejadian dalam perang Badar. Ayat ini jadi dalam kondisi perang Badar yang sana 1000, sini 300, Pak. Lalu kemudian apa? Allah itu ngasih supaya kaum muslimin nggak tegang, maka dibikin ngantuk mereka itu. Coba Pak, ngantuk. Hujan. Lalu kemudian apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama', dan kemudian Allah turunkan atas kalian minas sama'i dari langit ma'an air. Untuk apa Pak? Liyutahhirakum bih, supaya dia Allah mensucikan kalian dengan air hujan itu. Lalu kemudian apa? Wa yudhiba 'ankum rijzasy syaitan, dan kemudian Allah hendak menghilangkan dari kalian rijzasy syaitan, gangguan setan, kejinan. Jadi wong lek kemudian ingin ruqyah, lek ana udan metu wong. Jadi air hujan itu ditakuti oleh jin. Ya. Jadi apa fungsinya tadi? Mensterilkan, mensucikan, lalu kemudian wa yudhiba 'ankum rijzasy syaitan, bisa melenyapkan gangguan syaitan.
Yang berikutnya Pak, waliyarbita ala qulubikum, dan kemudian hal itu akan bisa meneguhkan atas hati kalian, wa yusabbita bihil aqdam, dan kemudian supaya pendirian kalian tersebut itu teguh atau memperteguh telapak kalian, artinya menyehatkan. Wis Pak, udan itu menyehatkan, tapi ojo ono misore listrik. Lah itu ya Pak ya. Saya dulu Pak Biodo, kalau sudah hujan-hujan bapak itu seneng itu. Ada wes marine di gawakno sabun ya, marine bola itu Pak. Wes nang ini lapangan. Mari ini saat musik, begitu kemudian sabuan udane mari. Coba Pak, dorong dibilas wes mari. Ya Allah, bingung boleh nang ngene tonggo untuk bilasi. Ya. Bapak yang berdakwah di bumi Papua, Ustaz Karamadan itu siapa? Fadlan Karamadan. Coba Pak, orang Papua itu kaya air, tapi mereka nggak pernah menikmati air, karena memang doktrin daripada penjajah dulu, lek gue kepingin sakti ojo adus. Betul Pak itu Pak. Terus bagaimana lek kepingin sakti, maka sembelihlah babi dan kemudian minyaknya lumurkan pada tubuhmu. Jadi orang Papua itu udah wadus gitu. Kira-kira gak tahu wadus. Dan memang itu dari penjajah itu. Maka kemudian ketika mereka tersebut itu diajari wudhu Pak, diajari mandi, ambil sabun. Wow, mereka itu kemudian girangnya luar biasa Pak. Sewenangnya luar biasa. Oleh sabunan hari ini karena baunya wangi, eman arepe dibilas itu. Mari ini apa? Sampoan yang mana Pak? Barang ini sampo itu gak gelap dibilas, kenapa? Eman. Jadi ambil untuk itu mulai. Akhirnya lapor rotok, gatelnya nih, akhirnya dibilas. Dan mereka itu tertarik terhadap Islam dengan dakwah menggunakan sabun dan sabun. Gak usah dalil Pak. Setelah itu kemudian orang yang sudah masuk Islam mereka kemudian menampung air hujan itu kemudian dipakai sesuatu luar biasa. Makanya teman-teman yang ruqyah itu biasanya Pak, ruqyah itu biasanya kalau hujan mereka itu menampung air untuk nanti ketika ruqyah pun juga disemprotkan kepada orang yang kena gangguan jin itu. Lah aku pas hujan tak kongon metu pisan. Bismillahirrahmanirrahim, wajah ayat kursi mon metu engko la wis Iya. Cuman ngapunten jangan mimpi jenengan saya itu mau meruqyah jenengan, tidak bakal mau saya. Pegah lek nuruti ngono gak ngajar. Wis dadi peruqyah masyhur. Gak mau saya. Pesen bapak saya, ora usah. Cukup bapakmu biyen wis mari. Anak-anaknya gak usah. Jadi punya bakat sebetulnya, punya bakat peruqyah ya, punya bakat jadi dukun ya. Oke. Para jamaah sekalian, itu hujan. Sekarang bagaimana proses turunnya hujan? Silakan dibuka di dalam surat An-Nur Pak.
Surat yang ke-24 ayat ke-43. Ya, saya tak tutup nol. Tak tutup nol. 24 ayat ke-43. Ini diantara lain Pak ya. Jadi Allah itu menerangkan bagaimana cara Allah itu menurunkan hujan itu prosesnya kayak apa. Ya Pak, perhatikan. Alam tar, bukankah engkau melihat, memperhatikan, atau tidakkah engkau memperhatikan? Annallaha, bahwasanya Allah yuzji sahaban. Allah itu menghalau awan-awan yang tipis. Mumpung durung Pak. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Alam tara, tidakkah kau memperhatikan annallaha, sesungguhnya Allah yuzji sahaban. Allah tersebut itu menghalau sahaban. Sahaban itu awan yang tipis Pak. Kalau awan yang tebal itu namanya ghamam. Ya, ghamam. Kalau yang tipis sahab. Ya, kan ada orang Arab itu famnya adalah sahab. Kalau itu sahab beda dengan syihab. Kalau syihab bola api yang mengejar kayak meteor itu. Tapi kalau sahab itu artinya ya awan yang tipis. Allah tersebut menghalau sahabat awan-awan yang tipis. Summa yu'allifu, kemudian Allah menyusunnya. Awan-awan yang tipis digiring, lalu kemudian Allah menyusunnya bainahu, di antaranya. Summa yaj'aluhu rukaman, kemudian Allah menjadikannya awan-awan yang tipis itu rukaman, bertindih-tindih, saya suwe saya tebel. Setelah itu kemudian apa? Fatara, maka kau lihat al-wadqa, air hujan yakhruju min khilalih, di mana hujan tersebut itu keluar min khilalih, dari celah-celahnya, dari celah-celah apa namanya awan tadi itu. Bapak Ibu sekalian, Allah tersebut itu di dalam surah An-Naba. Dalam surah An-Naba. Jadi Allah menggunakan kalimat luar biasa untuk hujan itu, yaitu dalam ayat yang ke berapa? 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirat. Apa yang mu'sirat itu? Orang menerjemahkan awan. Mu'sirat ini Pak, jadi kalau ini awan ya, ini awan yang tipis-tipis tadi itu, lalu kemudian disusun oleh Allah menjadi tebal, yang ini kandungannya air, maka al-mu'sirat itu awan yang diperas. Al-mu'sirat itu awan ini adalah al-mu'sirat. Ya, maka kemudian dari celah-celah ini kemudian ya kayak jenengan lek ana madu kemarin diperas, ya itulah. Jadi itu namanya, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan yang telah diperas itu ma'an, air sajjajan yang gerojok Pak, yang tercurah. Setelah itu ya apa turunnya ke kita ini, maka kemudian dihempaskan dengan angin, sehingga yang jatuh kepada kita ini adalah hujan yang tipis-tipis, sehingga menjadi nikmat. Saya nggak bisa bayangin itu kalau kemudian hujan itu dicurahkan, ditumplek, no Pak. Ya no Bapak. Iki tiap jebol Pak, tidak ada yang sanggup itu. Maka bahasanya itu adalah
Allah itu menurunkan air hujan itu rahmat. Ya, rahmat. Di mana kemudian begitu kemudian diperas keluar, dihempas dengan angin dan turunnya itu adalah lembut kepada kita. Luar biasa. Wes, mari. Ternyata durung mari-mari ya ayat ini ya. Masih apa? Wa anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah. Dan Allah tersebut itu nanti adalah mengatur kisaran angin. Kisaran angin inilah yang kemudian dikaji oleh orang BMKG itu. Ya, di mana itu dikaji dan kemudian diukur sehingga mereka tersebut itu bisa memperkirakan. Oh nanti hujan, kenapa? Nanti hujan yang ada di negeri kita ini juga sangat terkait oleh hempasan angin yang ada di wilayah-wilayah sekitar Indonesia. Ya. Oh, mulane kene sajane panas marine kok udan gitu ya. Bahasanya apa? Udan kiriman. Kan itu kan? Bahasanya kan itu. Karena memang itu adalah karena hempasan angin tadi itu watasrifir riyah. Jadi apa namanya kisaran angin itu bermanfaat lah. Satu adalah untuk proses perkawinan. Proses perkawinan itu adalah dengan menggunakan angin. Jadi apa namanya hujan pun juga itu menjadikan manusia banyak melakukan proses perkawinan. Halo? Pak ngono sih? Ya. Barang mana gini? Lah sing apa namanya? Sama Pak, binatang pun juga memanfaatkan itu. Begitu juga kisaran angin pun juga itu adalah memudahkan proses perkawinan, yaitu pertemuan benang sari dengan butik sari. Itu luar biasa itu. Maka dikatakan itu angin hujan itu adalah busyron, hal yang menggembirakan. Wes mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.